masih. Maka dikir-dikir itu kalau taunya subhanallah atau alhamdulillah, ya itu diulang-ulang 7 kali. Setelah 7 baru sujud apa ruku. Allahu akbar ruku. Ya. Terus belajarnya pakai YouTube saja praktek sholat itu biar melihat gitu ya. Iya, Pak Ustadz. Makasih. Masih belajar jadi masih ngelafalkan apa di mulut itu biar nggak kaku. Ya gitu. Ah, Andaikan sampean ini aman gitu loh dari keluarga apa. iya. Sebenarnya yang enak itu berjemaah, tapi karena memang nggak bisa keadaannya, ya belajar aja pelan-pelan udah. Andaikan aman dari keluarga, enak, langsung sholat ke musola gitu. Nggak usah baca apa-apa, dengerin doang udah. Pokoknya imamnya ruku ikut ruku, imamnya sujud ikut sujud. Nggak hafal, nggak usah baca apa-apa sudah, sah itu. Gak apa-apa, ikut gerakan dulu ya. Iya. Iya, baik. Iya. Ada gurunya kan Unirifa ya, sering belajar sama Unirifa kan, sering bertanya kan. Iya, tapi sama Unirifa. Ini dari Apologet yang di Palembang ada Mbak Dewi. Kemarin mau ketemu hari Sabtu, tapi nggak jadi. Jadi Sabtu besok ini mau ketemu lagi. Ada Mbak Dewi Dinda. Coba Al-Fatihahnya sudah bisa Al-Fatihah. Sudah 5 hari lebih loh. Al-Fatihah. Coba. Ini kalau salah maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti dikoreksi sama catatan, silakan. Ya, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazim amta alaihim rohil makdubi alaihim walafdolif. Amin. Catatan. Itu nanti kalau pingin yang enak itu kan ada gurunya langsung. Kalau enggak caranya itu pakai audio ya satu-satu. Biasanya saya tahu orang yang baru belajar itu yang sangat ketinggalan tuh biasanya huruf-huruf mati, tasdid, ar-Rahman. Nah itu ar-Rahman biasanya gitu orang baru belajar. Atau saya tahu Fatihah yang sulit-sulit itu biasanya iya karena budu itu lagi. Dunya biasanya dipanjangin. Iya karena budu iya gitu. Padahal yang benar iya karena budu gitu ya. Atau huruf-huruf yang mati biasanya susah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Bismillahirnya itu kan tasdid. Nah itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Makanya kalau mati itu ditekan Bismillahirrahmanir. Nah ditekan gitu. Nir. Kalau mati itu ya dimatikan gitu. Karena kalau biasanya kalau tidak fokus mana huruf yang mati, mana yang tasdid, biasanya sulit. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ini kalau secara bacaan salah, tapi secara belajar benar sudah, tinggal diperbaiki gitu ya, tidak masalah gitu. Iya, makasih Pak Ustadz. Iya betul. Lebih Pokoknya satu-satu dilancarin gitu. Nah caranya biar tidak males, diem itu dengerin pakai HP itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh gitu ya. Nanti lancar sendiri kayak anak kecil itu loh. Anak kecil hafal itu rata-rata karena mendengar itu. Gitu. Iya betul. Contohnya ada orang dengerin nyanyian ya, anak-anak itu. Nggak belajar hafal sendiri karena sering mendengar gitu. Iya, makasih Pak Ustadz. Ustadz Atul. Jeff, mana Jeff? Jeff, monitor Jeff, silakan dibuka mute-nya, Bro Jeff.
Jeff. Jeff. Jeff. Jeff. Ya bang, ya bang. Ay, sorry. Silakan brother bertanya, brotherku. Ini tentang agama. Terserah lah pokoknya bertanya udah. Ya. Mau tanya ini. Kenapa itu agama Islam itu selalu benci dengan agama Kristen? Oke. Agama Islam itu tidak pernah benci dengan agama lain. Hanya Kristen yang mereka benci. Oke. Coba tanya itu. Saya jawab. Alasannya kenapa? Di dalam Islam tidak ada bang benci, justru dilarang membenci itu. Cuma Bang Jeff ini nonton di komal-komal debat. Maka kalau abang juga datang ke komal-komal yang Kristen, ya parah mereka. Maka nanti umat Islam yang baru datang, yang kenal TikTok, kenapa ya Kristen ini kok benci banget ke Islam? Gitu juga. Makanya caranya, oh ini dunia dialog memang, butuh kesabaran. Kalau saya datang ke komal muslim, nanti banyak yang marah-marah kayaknya. Tapi ketika saya datang ke komal Kristen, ya mereka juga gitu. Karena dunia dialog gitu loh. Makanya biar adil, sampean juga datang ke komal-komal Kristen. Bagaimana? Nah kalau kita masih enak loh. Saya kalau setiap komal itu, saya males langsung ngajak dialog itu. Tapi bertanya, silakan kalau mau bertanya. Karena saya tahu nanti kalau dialog mereka nanti, dan dialog saya itu pasti pakai dalil. Itu kalau tidak mau pakai dialog pakai dalil, mendingan bertanya. Kan enak di komal-komal seperti itu daripada di sana. Ya, nanti bertanya agak boleh. Ya, terus nanti di mute gitu. Kalau di sini enggak, kalian menanya apapun, udah kami jelasin. Jadi tidak ada ya benci-benci itu gak ada. Tapi karena ini komal dialog biasa lah. Kadang-kadang ada panas karena suasananya memang dialog. Coba sampean nonton, jangankan agama, nonton politik, Rocky Gerung dengan siapa? Coba mereka panas kan? Karena memang dunianya dialog di bahasannya. Gitu. Gini bang, yang kemarin kan saya nonton di TV kan itu yang lagi lagi ibadah kan, gitu. Terus kan agama Muslim kan mereka bubarin. Alasan bubarannya kenapa? Apanya dibubarin? Itu yang lagi sembahyang dalam rumah itu agama Kristen tuh. Yang di Surabaya atau di mana itu kemarin? Ya makanya tadi kan sudah bilang, kalau ada hal-hal kayak gitu itu jangan cuma lihat di YouTube apa enggak. Kan itu kan bukan di YouTube kemarin itu. Nah ya terus cari alasannya apa. Sekarang gini, kalau saya pakai ajaran Islam, nggak boleh Islam itu. Ya terus kenapa yang lain boleh? Loh, makanya kita kan nggak tahu ceritanya bagaimana. Itu kan ya. Nah abang tahu sendiri itu. Apanya? Menyimak sendiri ke tempatnya. Ya itu makanya saya tanya kenapa agama Islam itu selalu benci dengan Kristen. Ya gak ada. Kalau umat Islam juga banyak musola di daerah timur sana gitu. Iya ya. Rusak-rusak. Apakah Kristen kami anggap benci ke Islam? Kenapa? Ketika kami juga menyaksikan ada musola dibakar misalnya gitu. Apakah berarti Kristen benci ke Islam gitu? Kalau itu saya kurang tahu. Ya makanya kan sama-sama ada. Tapi kan kejadiannya nggak pernah itu. Saya nggak pernah Banyak di YouTube banyak juga. Di YouTube banyak musola dibakar ada. Tapi saya tidak pernah lihat itu. Ya karena kamu melihatnya cuma nyari yang ketepatan saja. Tapi kan lebih viral kan Muslim yang ini. Iya memang orang Kristen kayak gitu, suka memviralkan, memfitnah-fitnah kayak gitu. Enggak mungkin. Mereka ini ya, Kristen ini paling takut kalau diajak dialog karena tidak ada pendeta pun tidak mungkin paham Bible. Jadi mereka menyebarkan agamanya pakai sembako, pakai fitnah-fitnah supaya Islam dianggap jelek. Coba datang kita dialog, tidak mungkin berani. Wong tidak ada yang paham Bible mereka ini.
Apa kalau dari katanya pendeta itu pakai sembako? Banyak bang, orang datang ke pelosok-pelosok bawa sembako itu banyak. Kenapa kau pakai cara kayak gitu? Karena kalau pakai ajaran, pakai Bible, tidak bisa mereka, kalah mereka. Wah mereka tidak ada yang paham Bible. Kitabnya sendiri itu tidak paham mereka itu. Saya yakin itu. Makanya ketika kami dialog, tidak ada yang berani naik itu untuk menyampaikan kebenaran agamanya. Tidak akan berani. Kenapa? Ya karena mereka dapat, mereka ini Anda sudah belajar tentang Injil nggak? apa? Pernah belajar tentang Injil nggak? Injil? Iya. Ya pernah, ayo. Makanya abang kalau mau dialog dengan saya, ayo. Ya, Anda yang tahu tentang Injil di mana? Di bab apa? Ya, ya saya baca Bible-nya. Iya, Anda kan sudah baca. Terus, Yang Anda tahu tentang Injil itu bagian mana? Di bagian mana? ya semuanya tentang Yesus. Makanya habis ini abang ya, siapa itu Yesus? Ya, kalau saya mengatakan dan saya baca, dia itu manusia, utusan Tuhan, diutus untuk Israel. Matius 15:24. Dia seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Ya. Dia penyampai firman sama seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, Yohanes 17:8, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Tuhan untuk disampaikan. Dan dia mentuhankan Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang coba Kristen ditanya, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Mana dalilnya? Tidak mungkin tahu, tidak mungkin ada. Kasih. Coba. Kenapa, Bang? Nah sekarang kan tadi saya dalam Bible kamu saya tunjukkan Yesus itu nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah sekarang coba iman kamu kan mentuhankan Yesus, pakai dalil mana? Coba. Gak ada kan? Apanya? Ketuhanan Yesus dalam Bible. Ketuhanan yang maha. Iya, kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu dari mana? Dapat dari siapa? Dapat dari gereja atau Yesus sendiri yang menyampaikan lewat Bible? Itu sudah dari siapa? Di mana ayatnya? apa namanya? Di Indomaret. Di gereja. Ya makanya dari gereja kan. Iya. Tapi coba kamu belajar sendiri di Bible-nya. Ada nggak tertulis itu? Halo Bang. Ya silakan. Maaf bang, saya masuk lagi dari soalnya, waduh. Jadi gini Bang, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus itu kita juga kan punya Injil gitu. Jadi mengapa kami mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Karena di situ juga macam di kitab Injil Yohanes berapa itu? Yohanes 14. Tuh. Gimana bunyinya Yohanes 14 itu? Mungkin yang Anda maksud Yohanes 14 nomor 6, aku adalah Iya, jalan iya. kebenaran dan hidup, Bapak tidak ada yang sama-sama. sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kami ini lebih Kita kan paham, lebih berpegang paham. teguh sama itu Abang. Ya, kami lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri. Coba. Sekarang gini Iya, Bang. Bang. Ya tapi kan ya sebaliknya juga Bang, kita juga percaya kalau umat Muslim kan semuanya tidak bisa memahami Al-Quran, begitu Abang. Sebaliknya. Nah sekarang jalan di situ ya. Berarti gini, Yesus diutus oleh Allah Ya. kepada umatnya Israel supaya Israel kenal kepada Tuhan gitu loh. Berarti dia itu jalan sama seperti Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam. Tujuannya apa? Mengenalkan Tuhan Allah. Berarti Nabi Muhammad adalah jalan. Disebut kebenaran. Kenapa kok kebenaran?
Karena ajaran dia yang disampaikan itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi diperintah oleh Tuhan untuk mengenalkan Tuhan yang benar. Sama seperti Nabi Muhammad mengenalkan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Nabi Muhammad bagi umat Islam jalan kepada Allah, kepada Tuhan. Ya itu kan menurut pemahaman abang sebagai umat non Oke, kalau menurut saya, coba saya nanya ke abang, menurut Yesus, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ayo. Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Ayo. Karena gini, kata Yesus, Tuhan itu Allah Bapa, ya. Matius 11:25, Lukas 10 ayat 21. Di langit, Matius 2:39. Esa, Markus 12:29. Siapa yang mengutus? Allah. Yohanes 5:37, Yohanes 14:24, Yohanes 17:25. Yesus sendiri siapa? Utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Juga melakukan perintah Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Makanya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, cuma mengikuti kehendak, mengikuti perintah yang mengutus, maka dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Jelas. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu Tuhan, apa itu utusan. Kalau Tuhan, kata Yesus, Allah Esa, tidak kelihatan di langit, tidak serupa dengan apapun. Kalau utusan, penyampai firman, melakukan kehendak Bapa, diperintah oleh Bapa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Itu utusan. Gitu. Membedakan kayak gitu aja sulit Kristen itu. Karena sudah terlanjur mentuhankan manusia gitu. Ya silakan dibuka mute-nya, Bro Kiel. Mute-nya dibuka. Silakan, brother. Oke abang, terima kasih abang. Ya jadi kan kalau untuk menurut pemahamannya Muslim kan emang begitu, tapi kalau kita kan mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, gitu. Yesus itu bukan utusan. Udah bang, ayatnya jelas kok banyak bang. Dia itu utusan itu banyak ayatnya. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah banyak ayatnya. Kok bisa abang mengatakan dia bukan utusan? Wong ayatnya begitu banyak itu. Yohanes 16:5, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Banyak banget ayatnya itu. Nah sekarang kalau Yesus ngaku utusan, ayatnya banyak, tinggal ditanya yang kedua kali, apa? Sus, apa utusan itu? Maka oleh Yesus dijawab, penyampai firman, firmannya Tuhan, melakukan perintah Bapa, melakukan kehendak Bapa. Gitu, itulah utusan. Terus kalau ditanya, kenapa Bapa mengutus kamu? Karena Bapa itu Tuhan samawi, tidak mau turun ke dunia. Ya, di dalam 2 Tawarekh 6:18. Terus 1 Raja-Raja 8:27. Karena Bapa itu sama langit, tidak mau turun, maka dia mengutus aku, mengutus Musa, mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan firman dia. Gitu. Lanjut. Van, kamu dulu layani Van ya, saya izin sebentar ya.
Van, Siap. Lanjut. Kenapa blender salah masuk komal? Kayak mana maksudnya yang teman-teman di bawah blender salah masuk komal? Kenapa bisa? Parah kali bah. Ya, silakan yang Kristen naik ya, kawan-kawan Kristen ya. Masa sih Bang Blender salah masuk komal? Kenapa? Kenapa lagi dia? Oke, Bro Kiel. Iya bang. Bro Kiel. Ya, gimana brother? Ya, kalau keimanan brother, kalau tidak sesuai dengan kitab suci, maka sia-sia iman kita brother. Itu mau sekali tempatnya bro. Bro Kiel. Tempatnya Ya, Bang, noise sekali bro. Ya bang, kenapa bang? Noise, ribut, berisik. Ribut kan? Ya, Sabar bang, sabar. cari yang aman-aman dulu lah, yang tenang-tenang dulu lah. Kalau gitu bang, udah aman. Masih? Ya, aman-aman, boleh lah. Oke bang. Oke, jadi buat abang Kata, makasih pencerahannya ya bang ya, maksudnya soal ketuhanan juga. Ya, jadi sedikit saya brother ya, di dalam Bible saudara itu, ya, kalau Anda membaca dari Kejadian sampai Wahyu, itu kita tidak akan menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau harus disembah. Malah Yesus sendiri mengenalkan Tuhan yang harus disembah itu ciri-cirinya gini loh dia. Di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Kata Yesus, Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kata Kristen, Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu Yesus. Coba. Nah, sementara Yesus lagi menjelaskan gini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Tuhan itu Esa, satu tunggal. Tapi kenapa kawan-kawan Kristen mengatakan Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi, satu hakikat? Ini kenapa menyimpang semua kalian ajaran kalian ini daripada Yesus? Kenapa sampai seperti itu? Waalaikumsalam. Ya kan Yesus Silakan. kan turun ke bumi sebagai manusia bang kan. Nah, kamu ini tidak dia, turun sebagai Allah. ini dia, Ya kan, brother. kalau Allah kan gak kelihatan. Betul, ini dia yang Tapi ajaran supaya dia pagan. bisa kelihatan, dia berubah menjadi manusia. Nah, itu dia ajaran pagan, bro. Itulah pagan. Coba Anda buka di Kisah Para Apostolos KPR 14 nomor 11. Anda buka coba di situ. Anda lihat. Sama tidak ajaran Kristen dengan ajaran dewa-dewa itu? Coba Anda buka di Bible Anda. Bisa Anda buka. Kalau dua handphone silakan. Kenapa bang? Kalau dua handphone silakan Anda buka Bible Anda di KPR 14 nomor 11. Terus Anda tanyakan ke diri Anda, ini sama tidak dengan ajaran saya ini? Coba silakan. Boleh abangkah yang nyariin, soalnya saya lagi kerja bang. Ya udah ya. Ini dulu lah. Nanti selesai kerja baru naik lagi lah. Biar tidak bising. Maaf ya bang ya. Oke. Nanti kalau ada waktu saya boleh naik lagi kapan? Oke, up to you. Oke, makasih ya bang. Shalom. Ya, selamat siang. Yo. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik lagi ya. Halo Bang Pandi. Yuk. Itu katanya semalam ada yang mau syahadat, orang 7 ya? Iya, 7 orang tapi belum ada kabar sampai sekarang. Kita tunggu dulu saja lah. Oh, itu nanti di liftnya Bang Pandi atau di mana? Belum tahu nanti di mana. Oh ya. Oke. Kalau untuk yang mu'alaf itu ya di media sosial, di komal manapun yang penting dia berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, itu silakan. Karena kenapa? Supaya langsung dibuatkan sertifikat mu'alaf, supaya tidak repot lagi cari sertifikat mu'alaf gitu. Makanya kalau mau syahadat,
Kalau mau syahadat online cari Komal yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia gitu. Biar nggak repot nanti kalau mau dibuatkan sertifikat mualaf. Karena kan itu perlu juga itu sertifikat mualaf, sangat perlu itu. Iya bang. Sudah jadi, sudah kelar sertifikat mualafnya. Oh belum ada kabar Ya, dari tunggu aja Bang nanti Handi. dibuatkan. Iya, nggak apa-apa. Mana si Blender? Di mana si Blender sekarang? Dia salah masuk Komal ke mana tadi bilang? Kenapa salah Komal ke mana maksudnya tadi Bang Blender? Dia masuk di Komal siapa? Oh, di Komal penyembuhan. Coba teman-teman Kristen ya kirim permintaan ya. Di mana Bang Blender? Ada yang tahu informasinya di mana dia? Ngamuk di mana dia? Kenapa? Wah, room kumpulan orang tolol apa maksudnya ini? Naik aja bro Fan naik aja. Parah kali bah. Udah kuundang dia. Tinggal ini aja. Tinggal dia lihat WA. Kalau sudah lihat WA itu pasti kesini dia. Iya kenapa Komal penyembuhan tapi membahas Nabi Muhammad? Wah bahaya kali bah. Ayah Ica Nainggolan. Ya baik silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Kirim permintaan. Yang Kristen ya, yang Kristen dulu ya. Kalau yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik. Love Sinkalai, di mana itu Love Sinkalai? Komal Kristen ya? Ayo sambil di tap-tap layar juga ya teman-teman ya. Sambil tunggu Blender, lihat WA, lihat WhatsApp, kita tunggu beliau. Itu kalau sudah lihat WhatsAppnya langsung ke sini itu. Mungkin dia belum lihat WA. Coba teman-teman typing dulu coba. Teman-teman typing dulu di sana, suruh dia lihat baca WA. Typing dulu, suruh dia baca WA gitu. Oh, udah keluar Bang Blender ya. Suruh dia baca WA. Kalau dia naik di Komal yang lain, suruh dia baca WA. Dia ngomal ya. Oh, di Komal Love. Iya, oke. Ayo sambil tap-tap ya. Oke. Typing di sana, di dekat dia lah. Masa typing di sini? Baluap. Diam kalian major, diam. Oke, ini Pak Roni ada. Silakan Pak Roni. Halo Pak Roni. Ya, selamat siang.
Selamat siang, apa kabar? Baik, baik. Salam toleransi, Pak Roni. Ya, sama-sama. Gimana, sudah dapat literasi, Pak Roni? Iya. Saya lihat temanya Kristen masuk neraka. Keren kan? Alasannya apa? Alasannya Ya, apa? alasannya karena tidak mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus yang ada di mana, Pak? Yesus suruh sembah Bapa, malah Yesus yang disembah. Keren kan? Memang Yesus itu Tuhan, Pak. Gimana? Yesus itu dia Tuhan. Dia Tuhan yang datang Mana jadi ada? manusia untuk meneladani akan keselamatan. Mana ada? Mana ada Yesus Iya. bilang gitu? Mana ada Jelas Yesus bilang sekali. gitu? Artinya dalam keteladanan keselamatan. Makanya Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka pasti Mana percaya Yesus sebagai Tuhan, mana? oh iya, Jangan congor, banyak jangan ayatnya, longor. Pak. Maho. Siapa bilang ayatnya Percaya banyak? sebagai Tuhan, Dia percaya sebagai adalah Tuhan. Kami Di sini bukan tempat berdongeng, Pak Roni, bukan tempat berbohong di sini, Pak. Di gereja aja, di gereja. Coba baca ulang, coba Yohanes 3:14, coba baca ulang. Yohanes 3:14 apa Pak? Bapak dia yang baca. Yang tadi yang Anda baca baru-baru, coba baca ulang. Yohanes 3 ayat 16. Ya, 16, coba baca ulang, coba. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak tahu alasan kenapa dia disalib? tunggu dulu, Pak. Percaya di situ kan tidak ada penjelasan di situ. Kau harus percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Pertanyaan saya, Pak Roni, kita harus percaya Yesus itu sebagai apa? Menurut Yesus dan menurut Bapa di sorga. Gitu loh. Dia adalah Tuhan. Makanya kami percaya Bapa, Anak dan Roh satu. Mana dia bilang? Yesus harus bilang sendiri. Kenapa Yesus tidak bilang dia Tuhan? Apa rupanya? Tadi di situ Pak Roni mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus. Itu kan tidak ada penjelasannya di situ. Barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan dan harus disembah, nggak ada kan? Itu kan tambahan kata-kata kalian saja di situ. Percaya sebagai Tuhan. Kalian hanya menambah-nambahkan supaya Yesus itu jadi Tuhan. Makanya ku bilang Kristen itu memaksa Yesus jadi Tuhan. Gitu. Pak, dengar. Bukan Kristen yang meminta. Memang dia itu adalah Tuhan. Mana? Tuhan dari mana? Dari Hong Kong? Siapa bilang? Mana Tuhannya Yesus dari Hong Kong? Itu ayatnya banyak sekali. Mana satu aja, satu coba. Satu saja ayatnya. Coba. Baru muncul dia ini. Coba ayatnya. Ayatnya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, yang lagi noise. Alpa Saputra ini Kristen atau Muslim, Alpa? Oke, silakan Pak Roni. Di mana satu saja ayatnya? Atau mau khotbah dulu Pak Pendeta? Khotbah dulu ya. Silakan Pak Pendeta. Cekek aja udah, kalau gak ada data cekek aja. Banyak kali gaya. Muak kali. Ada datamu, kalau gak ada data gak usah banyak kali narasi. Modal congor sini, jangan modal congor. Kalau Anda belum pernah makan congor babi, jangan cuma modal congor ya. Roni. Hei. Iya. Gimana? Kenapa di-mute Pak? Siapa mute?
Kau Itu sendiri yang tadi. mute. Aku ngomong tadi. Kau sendiri yang mute. Rasa kali kau di mute. Aku nggak pernah sentuh HP-nya. Makanya jangan kau pijak, jangan kau pegang handphone kau. Termute dia. Kau lepaskan handphone kau. 2 Tesalonika 2 ayat 16, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada Tuhan kita Yesus Kristus ditulis? Sekarang aja kau. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Mana ada? Yesus Kristus Tuhan Ngapain lah kau kita. ke salon nanya Yesus? Oh iya, banyak Pak. Tadi kau bilang ke salon Sika. Ngapain kau ke salon Sika nanya Yesus? Itu banyak sekali ayatnya. Iya, maksud aku bukan, rupanya salon si Ika itu ada Yesus itu. Kristus. Enggak salon si Ika. Tadi kau bilang ke salon Ika, kau bilang. Dari Tuhan Yesus Kristus. Ngapain kau ke salon nanya Yesus? Emang di salon ada Yesus? Ngapain kau ke salon si Ika? Kenapa Pak? Loh, ada Yesus di salon. Ada Yesus. Tetap kami ada banyak. Tadi kau mengatakan nanya di mana dalilnya Yesus itu Tuhan. Kenapa nyari dalilnya ke salon Sika? Hah? Ada apa di salon Sika? Di mana alamatnya itu? Tahu juga aku. Di mana alamat salon Sika itu? Coba, kau tahu di mana alamatnya? Hah? Di hidung Bapak. Ya, di depan aku bilang. Sudah berkali-kali disampaikan di mana alamatnya. Ya kau tadi ngomong, kau nanya dalilnya. Yesus Tuhanku itu kau mengatakan di Salonika. Di mana alamat salon itu? Hah? Aku mau tahu alamat, mau kutanya juga. Ada nggak situ Yesus? Penasaran aku. Alamatnya di mana? Hah? Tadi kau yang mengatakan di Salonika, di situ dinyatakan Yesus adalah Tuhanku. Kau bilang. Mana yang betul jawaban kau nih ya? Coba kasih dulu alamatnya. Penasaran aku. Hei. Iya. Iya, di Salonika itu alamatnya di mana? Aku mau ke sana. Penasaran aku, pengen jumpa aku. Golgota. Nah, di mana alamat Salonika itu? Di Salonika lah, di situ Tuhan Yesus. Di Salonika lah kau bilang. Disitulah Tuhan Yesus Tuhanku kau bilang. Aku mau cari di situ. Ada nggak Yesus di situ di Salonika itu? Pak, di Matius juga banyak orang. Astaga. Aduh, kau jangan kemana-mana. Salonika ini Walius lagi. Siapa lagi Walius itu? Siapa lagi Walius? Tadi di Salonika, sekarang Walius lagi. Yang mana-mana, yang di mana? Inilah yang biasa kena maki mereka ini. Inilah yang biasa kena maki. Hancur kali, Bah. Tadi di Salonika, sekarang Walius. Di mana lagi Walius itu? Kau pun enggak saja. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu Aduh, mah. Ngapain ya ke tukang roti? Ke tukang roti lagi kau cari Yesus. Kemana lah? Pening-pening aku. Hah? Kenapa ke biskuit Roma? Kau ini kemana-mana. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ayatnya banyak sekali. Di mana ya Yesus sebenarnya? Di Salonika, di Walius, apa di biskuit Roma? Baca baik-baik semua Pak di perjanjian baru. Aku nggak membaca, aku bertanya. Tadi aku nanya di mana Yesus itu Tuhan. Kau menjawab di Salonika. Terus kemudian kau mengatakan di Walius. Siapa lagi Walius ini? Sekarang di biskuit Roma. Biskuit Roma macam, ada apa aja. Pening kali aku nyari Yesus di kemana-mana lah. Yang kemana-mana nyari Yesus nih. Yang betul lah. Di mana sekarang Walius? Salonika apa di Di roti? Hah? Di mananya yang betul? Hei, Ayatnya banyak Pak. aduh Ma, aku nanya dalilnya di mana Yesus Tuhan. Kenapa lah kau jawab di Salonika? Salonika itu di mana? Aku mau tahu alamatnya biar ku cari ke sana aku sekarang ini. Udahlah, Bapak lihat di Kisah Rasul. Saya baca ya Kisah Rasul. Apa lagi lah kau bilang Saya baca. Saya baca Aduh, Kisah Rasul. kok Wak Samsul pula lagi kau bilang. Aduh, cemak Wak Samsul lagi. Aduh, kemana-mana. Saya baca di Kisah Rasul. Wak Lius saja belum beres, kemasuk lagi Wak Samsul.
Aduh, matilah aku. Di mana? Yang mana sekarang kita ini? Berserak, kamu berserak. Mana yang betul? Janganlah kau buat aku bingung. Di antara 4 ini mana? Coba Coba lah. lihat di Kisah Rasul. Wak Rasul di mana? Wak Rasul lagi berak. Mana Wak Rasul nih? Kemana cari Wak Rasul tuh? Kemana aku cari Wak Rasul? Kisah Rasul. Kisah Rasul Kemana? 9 ayat 4. Saya baca. Sama kakaknya. Kakak Samsul. Gimana? Kakak Samsul. Maksudnya apanya? Bagaimana Bapak ini kok? Enggak, dikasih kakak Samsul. jawaban Siapa kayak lagi kakak gitu? Samsul tuh? Nggak Hah? masuk. Iya, kakak Samsul siapa? Bapak, supaya dapat wahyu, pikiran jadi jelas, pakai baju perempuan. Bah, aku Jangan bertanya. teriak-teriak. Aku baju perempuan pula. Hasil narasimu tadinya, makanya aku bertanya. Tadi kan gini. Supaya dapat wahyu, kan bos Bapak bilang, kalau aku pakai baju perempuan yang lain, wahyu tidak datang. Tapi kalau pakai punya Siti, wahyu datang. Wahyu itu laki-laki. Ada wahyu perempuan? Ya, Hah? kalau kata Laki-laki dia kan, si Wahyu kan? baju perempuan, Enggak, si Wahyu itu bagaimana laki-laki bisa? kan? Gimana ya? Sekarang- Maksud si Wahyu pakai sekarang baju Bapak perempuan? Pakai baju perempuan atau laki? Bapak pakai baju Enggak, perempuan atau tadi, laki? tadi kau bicara si Wahyu pakai baju perempuan. Aku tanya, Wahyu itu Bapak laki-laki. pakai baju perempuan atau laki? Oh, aku. Oh, kau nanya aku. Aku pakai baju laki-laki lah. Enggak Terus? mau dapat wahyu, makanya saya nggak mau dengar. Ngapain pula Wahyu sama aku laki sama laki kau suruh sorong-sorongan? Enggak aja. Ngomong. Sama kau aja lah sorong-sorongan Iya, Wahyu tuh. sembarang ngomong. Loh, Wahyu itu laki-laki. Ya, Wahyu itu pakai laki-laki. baju perempuan dulu. Ngapain kau Harus suruh pakai baju sampaikan perempuan? kebenaran. Ngapain kau suruh aku Iya. pakai baju perempuan? Tunggu aku tanya Gultom dulu. Karena Gultom, tahu gak Gultom? Di mana nyari Yesus? Di Salonika. Si Ika di mana? Gultom. Apa tuh Bang? Hah? Tahu kok? Mana Bang? Mana Bang? Enggak. Katanya tadi mau cari Yesus itu di Salonika. Salonika itu di mana alamat toko? Salonika. Ya Udah aku banyak salonnya si Ika yang nggak tahu. Enggak tahu. Atau di Itu banyak nggak jelas karena nggak pakai baju perempuan. aduh Bapak macam pakai baju mana? perempuan. Disuruhnya aku pakai baju sebelah. Tadi Walius di mana Gultom? Tahu nggak Walius? Udah. Enggak. Pakai baju perempuan dulu, Pak. Kau kenal Pakai Walius? baju perempuan dulu. Mana tahu aku di mana Supaya ada Walius. kabar baik. Kau betul lah Roni. Iya. Dia pun Kristen ini nggak tahu di mana Walius untuk cari Iya. Yesus. Kau pun kadang-kadang aja. Hah? Lama lender. Hah? Nah, dia kan mau membacakan yang tertulis di Bible. Loh, bukan Pakai baju perempuan dulu, Pak. Apanya kau yang betul lah kau Roni. Enggak, sekarang kan kami nanya di mana Yesus itu sebagai Tuhan. Di Salonika katanya. Penasaran lah aku apa yang memang ada di Salonika itu Yesus Tuhan. Mau kutanya juga penasaran aku. Kutanya lagi di mana katanya. Di Walius katanya. Siapa lagi Walius itu? Tanya lagi di roti Roma, biskuit Roma. Sekarang ini apa lagi? Wak Samsul. Yang mana yang mau cari dalil Yesus Tuhan nih? Kau yang betul-betul Roni. Makanya Bapak itu harus pakai baju perempuan supaya jelas. Kenapa? Kalau pakai Alasannya baju kenapa? laki-laki, oh iya. Alasannya kenapa? Bos kalian itu mesti pakai baju perempuan baru dia terima firman. Hah? Siapa lagi si Firman nih? Anak mana lagi Firman ya lah? Jangan kau bawa orang lain. Banding aku nengok kau. Tak siapa-siapa aja kau bawa kemari. Ayo, Lama lender. baru dia pakai baju yang bukan Bener. Siti. Oi. Firman itu merek genset. Merek genset Firman itu, Roni. Teo lah. Yang betul lah kau. Janganlah pula yang kau bawa yang enggak. Genset pula lagi kau bawa kemari. Aduh. Kita nih lintas agama, diskusi agama. Jangan kau bawa-bawakan orang lain kemari. Saya kok Jangan. diskusi banyak-banyak bukan dengan Bapak. Tapi kenapa Bapak masuk? Aku penasaran. Aku kepingin jumpa Yesus. Kepingin aku jumpa Yesus. Penasaran, pakai baju perempuan. Aduh, Ngapain Pak. aku pakai baju perempuan? Rupanya harus jumpa Yesus pakai baju perempuan. Kedua, supaya jelas Bapak punya perkataan, pinjang Allah punya tangan kan. Coba Apalagi Won kok? Kristen. Won ini Kristen atau Muslim Won? Won. Panggilan kedua. Panggilan ketiga untuk Won. Hanya satu. Kristen atau Ayo, Muslim? Pak. Ini orang udah lama kena maki nih. Won, woi. Ayo, Pak. Apa? Kemana? Ayo, pergi kita ke sana. Tempat Walias, tempat Walius, atau kemana? Salon. Ayo. Ayo. Di mana alamatnya? Kesana, yuk. Ayo. Ayo kita ke tempat bangkai. Ayo ke tempat bangkai. Ayo.
Tempat bangkai ngapain tempat bangkai? Maksudnya ngapain? Oh iya, Siapa itu bangkai lagi? yang dimuliakan kan tetap bangkai sampai saat ini. Siapa bangkai itu? Tidak bangkit-bangkit. Kena maki lama-lama, kena maki. Siapa bangkai? Kena maki nih monyet lama-lama ini. Kau kena mati inilah. Hah? Bentar. Natalia. Sebelum dia kena maki, Ya. bantu perlihatkan datanya. Yesus itu jadi mayat, jadi bangke. Oke, langsung luncur. Tuhan jadi bangke. Kau lihat ini. Ini mulutmu ini kurang ajar Sabar ternyata. ya. Siapkan Ke matanya surga. Oten harus melotot dulu. Matanya Oten Dia udah disuruh melotot bangkit belum? naik ke Melotot dulu. surga. Melotot. Dia bangkit Udah naik ke melotot surga. belum? Jangan imut dong. Udah melotot belum? Ayo melotot. Hei, kami punya Yesus bangkit Baca naik ini ke Yesusmu ini yang jadi bangke. Kau baca ini coba. Siapa yang percaya kepada Yesus? Baca. Dan Mulutnya setelah ditutup, matanya Baca melotot. blender. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bangkai cerot-cerot. Bangkai cerot-cerot. Apa lagi? Ini bangkainya nih, ini bangkainya. Nemu bangkai. Coba bangkai Tuhan, aku baca. Mereka masuk tetapi tidak menemukan mayat Tuhan Yesus yang lebih sida tama ke dalam kuburnya. Sida nadai nemo bangkit Tuhan Yesus dia. Cerot-cerot bau. Sudah bangkit. Coba jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi ya. Masih mau kau menghujat? Masih mau menghujat? Mau kau? Jangan coba-coba menghakimi ya. Kalian Kristen, jangan coba-coba menghakimi. Kalau tidak mau dihakimi. Gempa kita buat nanti komal nih, gempa. Kata itu, berserak kalau kami buat berserak kalau kalian menghujat, berserak. Kami aja baca data. Oke, kita sapa lagi. Gultom, kau di mute dulu Gultom. Mute dulu kau Gultom. Yang baru bergabung ini Kristen atau Muslim? Yang mana yang Kristen, yang mana Muslim? Silakan dibuka mute-nya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Prof di bawah dulu, nanti sebentar baru naik, kita naikkan kawan-kawan Kristen dulu. Bang Markus, Kristen atau Muslim? Bang Markus. Panggilan terakhir Bang Markus. Oke. Yang baru naik ini Kristen atau Muslim? Mohon maaf Pak Prof ya. Mohon maaf Pak Prof, nanti sebentar saya naikkan Pak Prof. Kristen atau Muslim, Mbak? Ni hao ma. Ni hao. Oh, Kristen. Oh Kristen, oke silakan. Ada yang mau ditanyakan bro? Kok gitu? Punya kau blender. Kok Besarin dulu mana dia? Aduh dia lari. Aduh, mati lagi dah. kok gitu dia? Begitu. Saya baru Naik besar lagi. Oke. Aduh. Mana Coba dia? open cam. Waduh, cantik kali Pak. Mana? Kok gelap? Mana? 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 Aduh. Wow. Tidak ada yang turunkan ini tadi. Dia turun sendiri, signalnya mungkin. Ini sudah aku besarin tapi kok belum besar anunya ya. Coba. Kayak mana ini? Ya. Dia belum naik. Masih terputar-putar signal dia. Terputar. Oh iya. Signal dia. Kok cantik kali kau, Dek. Coba Kristen dulu ya yang naik ya. Wah, ini ada penghujat lagi blender. Dari namanya udah ngehujat ini. Gas. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari, ketika suamimu sedang keluar kota Ocron. Janganlah kau mendekati zina Ocron. Suatu hari jemaat bertanya kepada Bapak Pendeta, "Wahai Bapak Pendeta, bagaimana dengan Amsal 7:18? Oh, ini firman Tuhan. Marilah kita memuaskan birahi Ocron. Apakah di rumahmu ada orang saudaraku?" "Tidak ada Bapak Pendeta." "Kalau begitu, mari kita ke rumahmu Ocron." Ya kan? Jelas kan?
Belum, masih mau menghujat. Oi. Ini yang di bawah yang baru naik. Oi. Monyet. Oi. Wih, goblok. Apa monyet? Yang sopan. Ketika jemaat itu bertanya kepada Bapak Pendeta, wahai Bapak Pendeta, di rumahku nggak ada orang, anak-anakmu di mana? Anakku sekolah. Baiklah kalau begitu kau segera pulang, tapi sebelumnya kau cuci dulu cepetmu karena kau Kristen, cepetmu bau-bau karena makan babi. Nah gitu dia. Jadi harus kau cuci, nggak mungkin aku pakai masker, nah, kan begitu. Ini firman Tuhan, inilah firman Tuhan harus kita lakukan. Ini firman Tuhan, jangan pernah kau bantah perkataan pendeta, tetapi ini firman Tuhan harus kita lakukan. Yang penting suamimu sedang keluar kota, tapi sebelumnya karena kau sering makan babi, pastilah congor kau bau, pastilah cepet kau bau, ketiak kau juga bau karena pengaruh makan babi. Hei, monyet. Jin batu sudah menguasai orang ini. Monyet. Sudah jadi pengolok. Tegang burung kan baca itu kan? Amsal. Pengolok. Tegang. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian wanita tersebut mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki pun terkejut, kenapa kau pegang punyaku? Oh, ini firman Tuhan yang kubaca di Ulangan 25:11. Apa rupanya di situ? Ketika ada orang berkelahi harus merampas kemaluannya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kalau begitu pegang erat tanganmu, genggam erat tanganmu, jangan pernah kau lepaskan, kocokkan sampai muncrat. Masih mau kau datang? Masih mau kau datang menghujat? Hah? Masih mau datang? Typing di bawah menghujat? Serak kalian gue buat. Jangan kalian menghujat. Permalukan kalian, permalukan. Nah. Kalau mau kalian diskusi, naik diskusi. Ku permalukan kalian nanti, permalukan, jangan menghujat kalian ya. Kami mempermalukan dengan tidak membalas hujatan, tetapi kami membaca Bible kalian. Serak kalian nanti, malu kalian nanti. Punya kitab suci kayak gitu ya. Malu kalian punya kitab suci kayak gitu. Ingat, jangan kalian menghujat. Oke, silakan mau naik. Lanjut. Oke, saya sapa lagi Bang Satria, Sangian, silakan dibuka mute-nya. Sangyang. Jadi itu peringatan keras ya untuk teman-teman Kristen ya. Kalau menghujat habis kalian. Satria Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, bos. Oke, yang Muslim dibawa. Sangian, buka mute-nya. Kristen atau Muslim? Sangian. Kristen atau Muslim? Ya. Saya mencari agama lah. Belum. Anda Kristen atau Muslim? Anda tidak jawab 3 kali pertanyaan saya, TikTok akan hempaskan Anda jauh-jauh ke tempat sampah. Anda Kristen atau Muslim? Saya belajar lah. Tak tahu, saya pun agama saya tak tahu. Saya tak ada agama. Jadi Tuhanmu siapa? Di KTP-mu apa? Tulis. KTP saya Islam, tapi saya. Kau nggak punya agama Islam, kurang ajar kau ya? Hah? Kau pakai nama Islam, kenapa kau pakai Kristen kau? Kenapa kau pakai nama Islam? Saya pun tak tahu lah agama saya pun. Nggak tahu kenapa kau pakai Islam? Tak tahu mak saya kasih. Emang Islam itu bukan agama? Nggak Coba tahu. saya tanya, emang Islam itu bukan agama? Coba aku tanya, di antara semua yang ada, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, mana yang dikatakan agama? Nggak, tapi yang saya tahu itu bukan agama, nggak ada agama. Hei, saya tanya, mana yang dikatakan agama di antara 5 ini? Nggak ada agama itu, bukan Kepala agama. otak kau, kenapa kau pakai Islam? Islam karena mak. Udah. Parah kali, Bah. Oke, sebelumnya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang menyimak tadi, Roni itu menghujat secara halus. Kalau kalian tidak paham apa maksud dia itu menghujat secara halus. Jadi saya biarkan blender untuk gas orang-orang begitu. Nah, yang naik juga tadi itu batu hitam itu penghujat. Dari nama saja sudah menghujat, makanya saya biarkan blender gas. Nah, itu peringatan lagi untuk kawan-kawan Kristen ya.
TikTok sensitif. Kalau mau diskusi baik-baik, silakan teman-teman Kristen naik, ya. Yang Kristen naik, tapi kalau menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, siap-siap dicek ke leher kalian. Oke? Yang Kristen dulu, yang Kristen, silakan. Oke, Bang Ferry silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bang Ferry. Assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kafirun. Silakan bertanya. Oke, katanya Kristen masuk neraka ya? Betul. 1 juta persen, pasti 1 juta persen, 1 triliun persen. Nah, bayangkan, ngeri kan? Bukan 1 juta persen aja, 1 triliun persen dijamin masuk neraka. Paham kok? Surah Maria 71, kalian akan mendatangi neraka jahanam dan itu merupakan ketentuan bagi kalian. Jadi siapa yang masuk neraka, brother? Oke, udah bisa dijelaskan. Justru Muslim yang masuk neraka karena 5 kali. Oke, catatan Diam kau silakan gantian, dijelaskan. biar dijelaskan sama Ustaz Tata. Diam kau. Masuk aja kalau dia Berada di jalan. Kau diam, diskusi itu gantian. kena maki nanti. Monyet. Kena maki. Kau bertanya udah diam. Jangan kau lagi bicara. Kamu kadal. Monyet. Paham nggak kau monyet? Ngapain dia pakai musik segala ini? Kalau sudah bertanya, diam biar dijawab. Ini kok ngoceh aja. Gimana kau? Bukan bertanya namanya itu. Bukan mau cari kebenaran kau itu. Mau dijawab kok ngoceh aja. Mau hujat kena cekek ketampol. Apa yang kalian hujatan terhadap Islam, balik lagi ke kalian. Malu kalian kami buat, malu. Makanya coba-coba ya. Apa yang kalian hujat terhadap Islam, ketampol kepada kalian semua. Karena apa? Kami pegang data di Bible kalian. Akan kami tunjukkan semua hujatan terhadap Islam akan kami balikkan kepada kalian. Mencret kalian buat. Jangan hujat. Aku kalau udah maki-maki lapar, makan aku lapar aku bah. Baik, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Jadi kalau teman-teman Kristen itu menghina, menghujat, siap-siap dicek ke lehernya kembali. Menghina. Ya, Kaden Kristen atau Muslim, brother? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen ya kirim permintaan. Yang Kristen dulu, yang Kristen, supaya terjadi diskusi. Kalau kawan-kawan Natalia noise dobling. Kalau kawan-kawan Muslim yang naik, TikTok saya ini sensitif. Biasanya dia akan turunkan otomatis. Bang Mixer, Kristen atau Muslim? Bang Mixer, panggilan kedua. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen brother, Muslim? Muslim, Bang. Mantap. Silakan teman-teman Kristen ya naik ya. Yang Kristen dulu. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen. Teman-teman Kristen, kalau mau naik typing dulu di bawah, Bang, saya Kristen. Supaya dinaikkan. Oke? Yang Kristen, yang Kristen. Yang Muslim tahan dulu. Silakan yang Kristen. Sukron, brother, Bang Indra. Oke, yang baru naik. Selamat. Angel. Ya, Anda Kristen atau Muslim, brother? Kristen, silakan, brother. Ada yang mau ya, ada yang mau Blender. Jangan Pak Blender, Pak Catata. Silakan. Ya. Katanya putra mahkota Arab Saudi itu punya lukisan Yesus ya, ada informasinya. Ya, Anda bertanya aja, brother. Jangan-jangan dia sudah pindah agama menjadi Kristen kali, putra mahkota Arab Saudi. Mau kena maki lagi nih kalau begini. Anda bertanya aja, kena lagi Blender. Para kali, Pak. Silakan bertanya aja ke Catata tentang Islam, brother. Pertanyaan saya itu tadi, saya dapat informasi. Enggak mau bertanya. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Teman-teman Kristen typing ya di bawah ya. Bang, saya Kristen, mau naik, mau bertanya. Gitu. Yang Muslim tahan dulu. Ini bahasa Indonesia loh yang saya pakai. Kawan-kawan Muslim tahan dulu.
Ini bahasa Indonesia yang saya pakai ini. Asing nge-report aja kalian. Aku kok kena report? Aku diam makan, aku kok kena report, kurang ajar nih. Woi, aku lagi makan. Kok di-report aku? Lagi makan pun di-report kan, kurang ajar. Kalau mau nge-report depan langsung. Jadi orang lagi makan, lagi pergi, kalian report. Onyet juga memang. Oke, Bang Gultom, silakan dibuka mic-nya. Anda yang bertanya silakan. Oke. Bro Gultom, silakan. Yang kutanya cuma satu aja ke Ustadz Tata. Ini kan judulnya Kristen masuk neraka gitu kan. Gimana gue bilangnya? Apakah agama lain nggak masuk surga gitu? Apa agama lain hanya agama lain 100% masuk neraka gitu? Oke, saya jelasin. Jadi gini Bang, ketika Allah mengutus Musa misalnya, maka orang yang selamat masuk surga itu yang sesuai dengan ajaran Musa di zamannya Musa. Selainnya tidak. Nah sekarang kita bahas Islam. Islam itu mengikuti Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Seluruh dunia. Maka yang bukan Islam pasti neraka sudah. Karena kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah sehingga mau agama apapun tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Karena aturan Tuhan ini yang sesuai adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Ya bukan hanya Kristen, siapapun yang tidak taat kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Ya ini kan kamu nanya ke Islam ya. Jadi saya harus jawab dengan sesuai pemahaman Islam. Ya syirik semua, musyrik, kafir semuanya. Gitu. Ya gitu aja dulu, silakan. Oke, makasih Ustadz. Ini kan berarti kan ini di judulnya Islam masuk surga, berarti apakah walaupun dia masuk Islam tapi nggak melakukan kewajibannya tetap masuk surga gitu Pak? Oke, ada dua ya. Islam itu terbagi dua nanti, atau terbagi tiga. Ada yang sulusu yadkhuluna bighairi hisab. Jadi ada yang masuk surga langsung sudah. Ada juga Islam itu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Di dunia Tuhan mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan itu kan banyak larangan itu. Kok dilakukan? Maka Islam seperti itu harus bertanggung jawab dulu, tidak langsung ke surga. Ya, karena Tuhan memberi aturan itu ya tidak akan berbohong Tuhan. Kalau kamu lakukan ini, maka hukumannya ini. Di mana hukumannya? Di neraka nanti. Tapi minimal mereka ini yang Islam ini punya kunci surga. Ya, ibaratkan neraka itu ibaratkan untuk mempertanggungjawab perbuatan dulu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Ustadz. Berarti intinya walaupun dia Islam tetap harus melakukan kewajibannya supaya masuk surga gitu Pak Ustadz ya? Iya. Oke, itu aja sih. Kalau begitu Bang, kalau semua Islam pasti masuk surga, nanti orang Islam makan, udahlah berzina aja lah, wong tetap masuk surga kok. Nah dengan adanya aturan, ingat tinggalkan ini, jangan berbuat ini. Karena ada konsekuensi apa gitu, apa namanya? Konsekuensinya, konsekuensi. Nah itu, bahasanya kok ruwet banget ini. Nah ada seperti itu Bang ya. Dia harus bertanggung jawab. Makanya orang Islam tidak berani, walaupun dia punya kunci surga, tidak berani dia berzina, tidak berani membunuh, tidak berani minum minuman homer apa yang dilarang. Kenapa tidak berani? Karena tahu saya nanti akan mempertanggungjawabkan saya di hadapan Allah. Karena saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh dia. Gitu. Oke, itu aja sih Ustadz yang kutanya, sesuai judul aja yang mau kutanya. Masuk akal kan Gultom? Masuk akal kan? Masuk akal Bang, masuk akal. Kan? Aku yakin Gultom ini hari sadat, aku yakin. Masuk akal. Teman-teman, aku yakin Gultom ini hari sadat. Taruhan kita, ayo, berani. Sadat ini hari, yakin kali aku?
Kalau Nggak bisa akal dia kujawab, salah Bang. lagi. Hah? Nggak bisa kujawab itu, Bang. Oh, nggak bisa, belum. Oh, aku pikir Nggak udah bisa jadi aduan. dijawab. Jangan iya, tenang, iya. Bang. Aku pun bingung jawabannya ini. Iya. Enggak, jangan diperlama itunya. Maksudnya, nanti kita mati. Aduh, aku yakin taruhan itu ya. Nggak bisa kujawab, Bang. Nggak bisa kujawab. Apa lagi? Masuk akal kan? Konsep keselamatan di Islam itu masuk akal. Sama dia di negara. Kau melakukan kejahatan, kau dapat hukuman. Kan begitu sama itu. Kau melakukan kejahatan dapat hukuman. Cuman karena kita bernegara dikasihkan kebebasan juga. Setelah kau menjalani hukuman diberikan kebebasan kau. Gitu juga lah. Setelah menjalani hukuman diberikan kau kebebasan, yaitu surga. Itu loh. Kau Kristen, bersera coba. Ya kan? Konsep keselamatannya. Udah apa lagi? Jangan lama-lama lagi, kau tengok lah. Ganteng kau terus, nggak peta lagi muka kau. Karena secara akal tuh gini loh ya. Ajaran Tuhan itu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi semua utusan-utusan itu sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad, itu diutus tujuannya satu sebenarnya, supaya manusia kenal Tuhan. Makanya kalau orang mau masuk Islam, yang inti ini dikenalkan dulu, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan, karena itu inti. Begitu juga dalam Matius 12:29, hukum yang terutama ialah dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum pertama, utama sudah. Kenapa hukum utama itu mengenal Tuhan? Karena itulah intinya manusia itu. Gitu loh. Wahai Muhammad, kamu saya utus, kata Allah. Kepada siapa? Kepada seluruh alam. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Kenalkan dulu aku sebagai Tuhan satu-satunya. Dan biar mereka percaya, ya kamu harus ngaku utusanku. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Islam harus berikrar bahwa Tuhan satu-satunya itu Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Begitu juga Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus kepada siapa? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya ya Tuhan? Ajak umatmu Israel ke surga. Gimana caranya? Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Sebagaimana Musa juga gitu. Aku perintah supaya mereka mentuhankan aku, umatnya. Yang kedua, biar mereka percaya, ya kamu harus ngaku bahwa kamu ini utusanku. Terus siapa yang percaya, ya ikut kamu nanti ke surga. Akhirnya kata Yesus, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Barang siapa yang percaya, Israel, ya dia ikut di Yesus ke surga. Umat Islam juga gitu, yang percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan dan mentuhankan Allah, ikut Nabi Muhammad. Di mana tempatnya? Surga. Makanya akulah jalan dan kebenaran. Nabi Muhammad jalan, Yesus juga jalan. Kebenaran, apa maksudnya kebenaran? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:6. Ya, di situ dijelaskan bahwa Yohanes 7 ayat 16. Begitu juga Nabi Muhammad, kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu. Berarti benar. Yesus juga kenapa kebenaran? Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, ajaranku bukan dari diriku. Ya benar, berarti Nabi Muhammad, Yesus jalan dan kebenaran. Dikatakan jalan karena memperkenalkan Tuhan yang benar. Dikatakan kebenaran karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya, tapi wahyu, firman Tuhan. Gitu. Makanya gini Goltonnya, kamu tidak apa-apa, tidak usah percaya ke Islam, ke Al-Quran. Tapi dalil yang saya dari Al-Quran ini ada di Bible juga. Kecuali saya menyampaikan, ya itu kan agama kamu, Tata. Tapi di kitab saya nggak seperti itu. Udah buktinya nyatanya. Di kitab kamu juga sama, hidup yang kekal itu bagaimana? Mengakui Yesus sebagai apa, kan gitu. Yang kedua, apakah saya masuk surga, Tata? Sesuai dengan ajaran Yesus, kan saya ini tetap neraka. Kenapa neraka? Karena kamu menolak Nabi yang terlahir. Sama dengan orang Israel. Ketika Allah mengutus Yesus, apa kata mereka? Siapa kamu?
Enggak, saya tetap pengikut Musa. Saya percaya kepada Musa dan kitabnya Musa, Taurat. Kamu siapa? Saya dah beriman ke kamu. Mereka neraka. Loh, kan mereka benar. Tidak menyimpang dari Taurat. Tapi salahnya mereka menolak Yesus. Sama seperti Golton. Golton ini tidak mentuhankan Yesus. Apa kesalahan saya, Tata? Kesalahan kamu ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad, kamu tidak mau. Sama seperti Israel, ketika Allah mengutus Yesus, mereka tolak. Itu sebenarnya itu ya. Lanjut. Oke, kita sapa dulu ya yang baru naik. Sada sama King Kong, buka mute-nya Kristen atau Muslim. Oke. Ada? Ya, Bang King Kong Kristen ya? Iya. Oke, di mute dulu ya. Sada Kristen atau Muslim, Sada? Sada? Kalian terakhir untuk Sada. Baik, silakan Gultom, kalau ada yang mau kau tanyakan lagi ke ini sampai puas kamu bertanya. Silakan Gultom. Itu aja sih yang aku tanya Bang, karena sebelumnya kan aku udah nanya Bang Tahta, Pak Ustadz Tahta juga. Ya, ini itu aja dulu sesuai judul. Terima kasih ya Ustadz Tahta penjabarannya, keterangannya. Ya, sama-sama. King Kong, lanjut. Mau bertanya apa mau dialog? Kalau dialog nanti ada Mbak Yu. Monyet, silakan bertanya Monyet. Jangan langsung monyet nanti. Ntar dulu King Kong itu kan monyet. Ntar dulu catatan. Enggak, King Kong itu kan masuk kategori monyet. Betul tidak? Iya, jangan langsung gitu. Enggak, aku keluar aja. Aku keluar aja. Sorry brother, sorry main-main brother, main-main. Gak mau aku. Jangan nangis lah. Mau aku Main-main. Gak sopan. Main-main, minta maaf aku minta maaf lah. Gak sopan, gak mau. Maaf lah. Kayak mana aja kau? Makanya pasang nama kau. Bang Ho. Dia dipanggil King Kong monyet kok marah. Itu King Kong kan keturunan monyet. Kayak mana ya? Lanjut Gultom. Untung aku tadi nggak bilang monyet. Nggak boleh gitu King Kong. Monyet. Lebih kuat lagi. Monyet. Udah Gultom, bau kau udah mualaf. Sadat apa lagi? Bau kau udah. Apa lagi kau tunggu lagi? Siapa yang kita nggak tahu. Hah? Yang malam siapa? Ada di bawah bau kau tuh, bau Gultom juga. Yang mana? Ada di bawah dia bau. Aku bau Gultom. Apalagi? Mana? Aku baca typingannya dulu mana ini. Coba tadi mana baunya Gultom tadi? Aku sudah Gultom. Apalagi kau katanya? Mana di baunya? Ada baunya dari bawah. Udah apa lagi? Apa perlu lagi? Kau sudah tidak meyakini Yesus sebagai utusan. Nah, itu nenggolan tuh, itu baumu. Apa lagi? Cobalah. Jadi dia udah pernah merasakan bagaimana di Kristenan. Sudah. Tengoklah, semakin kejahatan aja yang ada. Tengok diskusi. Kau kan tahu sendiri diskusi Bang Kristen. Ribut aja, nggak ada kedamaian. Islam itu damai. Konsepnya masuk akal lah. Dihajar dulu, ajar lah saudara. Tapi kalau Kristen 1.000.000%, 1.000.000% masuk neraka. Coba. Dan berani kita buktikan di sini. Sesuai dalil, bukan congor, bukan asumsi, bukan pendapat kita. Kita buktikan 1.000.000% Kristen pasti masuk neraka. Coba. Kalau kau masih Kristen, kau belum sadar, kekal, bukan sebentar, kekal loh. Disiksa, hidup, disiksa lagi, dibakar lagi. Habis mati, hidupkan lagi, terus-terusan gitu. Kau bayangkan itu, Belum lagi Lucifer, mungkin kau Gultom, disorong pantatmu, habis lah. Kekal loh. Kalau Islam dia nggak kekal selama dia tidak menduakan Tuhan. Di Islam itu tidak akan kekal kecuali menduakan Tuhan ya. Itu aja.
Islam dia tapi menduakan Tuhan. Kekal. Kalau Islam kan nggak wajar lah. Kau melakukan kejahatan ya dihukum lah. Gini loh Gultom. Namanya menuju kebahagiaan, ya kan, butuh perjuangan. Itu biasa konsepnya itu. Jarang ada orang menuju sukses itu nggak ada berjuang. Pasti berjuang lah. Nah, perjuangannya itu apa? Ya, kita di Islam melakukan apa? Sholat pagi, bangun subuh, ya kan? Bangun subuh, siang, 1 hari 5 kali waktu puasa. Itu kan perjuangan. Yang kalau dipikir-pikir berat, kalau orang yang tidak terbiasa berat untuk melaksanakannya. Tapi itulah. Di balik itu semua apa? Ya kebahagiaan lah. Harus dilewatin. Sama kayak kita mau berhasil, berjuang, berusaha kerja mati-matian pagi, siang, malam, kan begitu. Untuk menuju kesuksesan. Coba di Kristen, bebas, mau masuk surga, bah, enak kali kayak gitu. Aku yang demon nanti, demon aku. Enak kali kayak gini orang nih. Hah? Enak kali masuk surga. Orang yang ngatur Tuhan, orang yang tidak mengikuti aturan Tuhan mau masuk surga. Bah, semua yang haram dilarang Tuhan dilakukan masuk surga. Kita saja berat kali belum tentu masuk surga. Orang ini nggak masuk akal. Lah, lanjut. Kau Markus kenapa kau Markus? Hah? Kenapa kau? Ya, tolonglah. Apa? Janganlah menghujat. Rasulullah itu tidak pernah begitu. Saya ini lebih tua, 49 tahun. Muka kau tuh peta tuh. Saya ini Muslim. Wih, muka kau tuh peta tuh. Coba kau bentukkan lagi muka kau. Hah? Muka kau kebentukkan, peta kali muka kau. Bangga muka kau dengan peta itu. Enggak, pasti kalau kau muka kau peta ini, berak kau tai kau keras ya kan? Keras kan tai kau ini kan? Yakin gak lagu? Ya. Hah? Burung kau udah gak bisa naik lagi, ya kan? Tahu kali aku mau lagi kau nih, nampak dari muka kau tuh. Dari nampak muka kau yang peta ini nampak. Saya bisa ya bicara kan? dikit tak? Apa? Kau mau bicara apa? Bisa saya bicara? Mau bicara apa ini sekarang? Agamamu apa? Iya. Agamamu apa? Agamamu dulu. 10 detik. Agamamu dulu apa? Agama apa? 10 detik saya bicara. Agamamu dulu apa? Saya mengimani Yesus, ya. Aduh, betul. Aduh, mak mati kita. Yang betul lah. Yang, aduh, mati lah kita. Aduh, mengimani Yesus sebagai apa? Bisa saya sebagai bicara apa? sedikit? Enggak mengimani Yesus sebagai apa? Saya sopan ini. Iya, mengimani Yesus sebagai apa? Ini kan Maulid saudara. Saya mengingatkan. Saya 50 tahun nih. Saya 50 tahun ini. Jangan kasar lah kalau begitu sayang. Aku 52. Saya tahun bersahadat. Iya, maksudnya saya ke anak-anak. Kau gituin. Ya, aku 52. Kenapa? Sebagai saudara. Iya, saya sebagai saudara mengingatkan. Ini Maulid. Tolonglah. Oke, izin dulu Bang Blender. Anda Kristen atau Muslim? Saya tetangganya Bang Zuma ini. Saya belum kau lahir saya sudah Muslim. Iya, Muslim ya Bang Daya. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Iya. Loh, tadi mengimani Yesus, sekarang Muslim mana yang betul ini? Enggak tahu lah, biarkan dulu Bang Blender. Biarkan dulu. Ya, silakan apa yang mau disampaikan? Mengimani Yesus kan Muslim. Iya, silakan. Sedikit saja. Saya enggak. Tolong silakan. Kalau umpamanya mau kick saudara tak juga kasihlah sedikit share waktu untuk saudara-saudara juga toh. Karena kita ini orang tua, banyak orang pintar juga dia itu mau bicara. Izin dulu Bang. Kalau bisa nanti Daeng, iya. Kalau bisa nanti DM saja di DM saja. Jangan di sini. Ya. Iya, Bang. Di DM saja ya. Iya, mengulit kurung ini jangkik menghujat. Iya, karena begini Daeng itu kan tidak paham itu diskusi lintas agama. Walaupun mungkin umur Daeng itu lebih tua dari kami. Kami ini yang di garis terdepan, Daeng. Kami tahu semua yang beginian. Kami di garda terdepan, Daeng. Jadi kalau untuk hujat menghujat, kalau ada Kristen yang santun, kami layani dengan santun, dengan baik, dengan beradab. Lebih sopan, lebih santun kami, lebih beradab kami. Tapi kalau ada yang menghujat, tidak bisa kita diam. Apalagi Nabi kita, sesembahan kita yang dihujat, dihina, nggak bisa kita diam. Nggak bisa. Oh ya. Tapi komplainnya tadi apa? Oke. Komplainnya tadi apa, brother? Daeng, silakan Daeng. Iya, dengan elegan saja karena berhubung ini kan lagi Maulid. Kalau bisa nanti menyimak saja dulu di bawah. Elegan,
Bisa. Iya, Kita kalau oke. elegan Iya, bisa, makasih. Daeng, bisa. Kalau orang yang sopan santun beradab, kalau dia singgung, hina Nabi, hujat Nabi dengan halus kayak Roni tadi itu, maka kita balas. Nggak boleh kita biarkan. Begitu. Oke, Iya. Daeng, makasih banyak, Daeng. Makasih banyak sarannya, Daeng. Izin saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Pak Pendeta, khotbah dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta, monitor, khotbah dulu ya. Pak Pendeta. Mana Pak Pendeta ini? Khotbah dulu. Pak Pendeta. Mana ini? Nah tadi ya monitor. Khotbah dulu. Ini dulu kita, apa namanya? Maulid kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW ya. Boleh. Oke, boleh. Salat. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga kita sebagai umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, khotbah dulu Pak Pendeta. Khotbah dulu. Saya dengarnya takut barusan, mudah-mudahan cepat selesai. Takut keliru. Takut keliru gitu. Nanti ini siapa ini? Munir. Lanjut. Ya, Munir, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Selamat siang. Panggilan kedua untuk Munir. Bang Munir. Ya, oke, panggilan ketiga untuk Bang Munir. Bang Munir. Lanjut. Silakan moderator dinaikkan teman-teman Kristen ya, dilihat, diperhatikan. Kalau kawan-kawan Kristen langsung naikkan. Buat ini ya, ini himbauan dan informasi buat saudara-saudaraku yang terkhusus Aceh. Ya, saya punya intelijen di dalam internal kekristenan. Ya, saya punya intelijen, misi dan visi mereka saya sudah ketahui. Target mereka adalah memurtadkan Aceh. Ya, memurtadkan dari suku Aceh. Itu target mereka. Jadi salah satu raja debat, dia sudah tidak buka koma lagi, tetapi mencari wanita-wanita yang Aceh untuk dimurtadkan dengan berbagai macam cara, karena besar dananya dari atas. Jadi saudara-saudaraku yang terkhusus Aceh, karena mereka memisionariskan, sekarang lagi booming ini untuk memisionariskan, memurtadkan Aceh. Buat saudara-saudara yang Aceh, rapatkan barisan, himbaukan kepada keluarga, anak, untuk yang wanita, ya. Mereka berusaha. Saya sudah menyampaikan dari kemarin untuk Aceh. Janganlah Aceh itu Serambi Mekah, ingat ya. Aceh, Minang, Madura, keras Islamnya, syariatnya juga Islamnya mayoritas. Jadi rapatkan barisan, satukan barisan. Salah satu, saya menyampaikan kepada Aceh, ulama Aceh mana, buatkan memo untuk mengajar pen di Aceh. Silahkan kau memurtad, silahkan, tapi jangan pernah menggunakan nama suku. Ingat,
Itu misi mereka. Silahkan kamu murtad. Dari kemarin saya sudah sampaikan. Aceh, rapatkan barisan. Jangan dibiarkan. Mereka sudah mulai masuk. Ya, rapatkan barisan. Minta dari ulama untuk mematahkan narasi si Pendi Aceh. Kenapa? Silahkan. Di dalam undang-undang bernegara bebas memilih agama, silahkan. Tapi jangan pernah kau memakai nama suku. Itu aja. Biar digas. Tapi dari pihak Acehnya sendiri pun ku tengok nggak ada respon. Cobalah. Bolak-balik dulu saya bilang. Minta memo dari para ulama di Aceh. Kejar Pendi Aceh itu. Dari pusat. Nanti pihak API yang akan ngejar. Yang penting ada memo dari Aceh. Kita hanya meminta. Silahkan kau murtad, silahkan. Nggak urus kami. Kau mau murtad, mau nyembah apa, kau silahkan. Tapi jangan pernah kau gunakan nama suku. Itu yang kita minta. Jangan merusak. Jangan merusak. Jadi tolong ya teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkhusus Aceh. Ya, kita nggak mau peduli dia mau dia apa, nggak peduli. Mau dia menyembah setan, mau menyembah apa, nggak urus sama kita. Karena punya hak masing-masing dalam memilih agama, silakan. Tapi jangan pernah menggunakan nama-nama suku embel-embel untuk memisionariskan. Paham? Itu loh. Jadi rapatkan barisan, jangan biarkan. Target mereka sekarang warga Aceh. Terkhusus yang wanita-wanita perempuan yang ekonominya lemah, tolong jaga. Teliti, lihat, cek, periksa apa semua keluarga kita, anak, keluarga, lihat berteman dengan siapa. Di medsos di mana, lihat berteman dengan siapa. Tanya, lebih peduli. Ya, ini misi. Lebih peduli kita kepada keluarga kita. Tanya, kau bergaul dengan siapa? Tanya agama. Itu yang penting. Tanya, jangan sampai terpengaruh. Itu misi mereka. Ya, karena nilainya besar. Ada suatu kebanggaan. Tengok, sekarang sudah melebar dari kemarin nih. Udah saya himbau, di mana sih? Udah saya himbau. Tolong minta memo kepada ulama, sampaikan kepada pihak API. Biar API yang gas. Kenapa? Itu dasarnya. Nggak apa-apa. Kita hanya mau minta, nggak usah kau pakai nama suku, itu aja. Nggak apa-apa. Kita biarkan aja. Kami nggak keberatan kau murtad, nggak ada urusan. Itu hak kau. Tapi jangan pernah gunakan nama suku gitu loh. Pendi Aceh, Andi Murtadin Aceh, apa kayak gitu? Nggak usah kau pakai Acehnya, pakai nama Pendi aja. Itu yang kita minta. Tujuannya apa itu? Memisionariskan, punya kebanggaan sendiri. Kalau tidak, kalau dibiarkan ini, aduh, kemananya kalian apa kita ini? Jangan sampai Allah itu murka lagi gitu loh. Jadi tolonglah ya saudara-saudaraku yang Aceh ya. Misi mereka ini, aduh, rilah. Kalimantan sudah banyak korban. Wanita-wanita yang ekonominya lemah, udah banyak korban. Dihamilin, diiming-iming. Akhirnya apa? Dimurtadkan. Coba dengan cara-cara itu. Jadi target mereka apa? Kemarin coba Minang lebih kuat lagi persatuan dari Aceh. Coba kemarin ada namanya Minang Kristen, penghujat Minang Kristen. Dia membuat akun Minang Kristen, menghujat. Tapi alhamdulillah, salut saya dengan Minang. Nah, di semua dikejarnya, nggak dikasih bergerak Minang Aceh. Bersatu mereka mengejar Minang Aceh. Nggak ada lagi kan? Minang Kristen nggak ada. Ada kan? Mencoba karena apa? Madura, Aceh, Minang. Inilah target mereka. Ini karena mayoritas Islam. Apalagi Aceh, Serambi Mekah. Ya, tolonglah teman-teman ya. Tolong teman-teman, kita hanya bisa menghimbau, kita akan dukung juga apapun itu. Rapatkan barisan. Misi-misi mereka berbagai macam cara. Karena apapun itu ya, kita gini. Mereka tidak akan bisa menjatuhkan Islam. Ingat. Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa menjatuhkan Islam. Tetapi yang kita pikirkan saudara-saudara kita yang awam, itu loh, kita menjaga nih. Kita yakin nggak akan bisa mereka menjatuhkan Islam, nggak akan bisa. Kita tetap membentengin. Tidak akan bisa mereka menjatuhkan Islam karena mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam. Tetapi kita memikirkan yang awam-awam saudara-saudara kita ini. Itu yang kita pikirkan. Ya, keluarga bagaimanakah? Coba bayangkan, anak. Udah kita sekolahkan anak keluar, kita biayain sampai di luar kota, dia tahu-tahu kenal sama Kristen, di misionaris, dihamilin. Kayak mana perasaan orang tua tuh? Kayak mana perasaan orang tua kayak gitu? Coba, kayak mana perasaan orang tua? Dibiayain, tiba-tiba dihamilin, habis dihamilin, diiming-iming dia mau masuk Islam, sudah hamil, rupanya ingkar janji, murtadlah kau. Coba, mau tak mau murtad. Nah, coba itulah, itu yang kita pikirkan. Belum lender.
Kalau ada pendeta di bawah silakan naik ya, kirim permintaan, jelaskan ke kami silakan Pak Pendeta. Kalau ada pendeta di bawah silakan kirim permintaan. Silakan Bapak-bapak pendeta jelaskan ke kami apa yang menyebabkan Kristen itu masuk neraka atau tidak masuk neraka, silakan. Nanti saya kasih berdua dengan catatan Pak Pendeta. Silakan. Kirim permintaan ya Pak Pendeta ya. Masih ada Pak Pendeta di bawah? Kita minta pembuktian ya kan, Bapak. Kita berharap di sini pendeta-pendeta yang naik, berharap. Jangan kalian jemaat-jemaat. Pendeta naik kemari, kita buktikan. Mana agama benar? Buktikan dong kalau agama kalian benar. Ayo, kita semua mau masuk surga kok. Kita semuanya ini mau masuk surga, nggak ada yang mau masuk neraka. Salah Tuhan kita masuk neraka. Jangan pakai Indomie ya. Jangan pakai